Selamat pagi Bapak dan Ibu serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama mengawali ibadat Natal SMP Strada Budi Luhur secara bersama-sama. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam perjuangan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah bersama-sama merayakan Natal tahun 2020 dan kita juga telah bersama-sama memasuki tahun baru 2021. Kita juga bersyukur atas ulang tahun SMP Strada Budi Luhur yang ke-51, tepatnya tanggal 29 Desember 2020 kemarin. Marilah rasa syukur kita bersama dengan hari raya Natal ini kita rayakan dengan penuh sukacita. Karena pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar dari tokoh Santo Yusuf yang menjadi tema permenungan kita di tahun 2021 ini. Supaya kita layak dan pantas dalam peribadatan ini, mari kita menyadari diri sebagai orang yang berdosa dan mohon rahmat pengampunan dari Allah. Kita menciptakan keheningan batin kita untuk mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita aturkan segala sesala dosa kita kepada Allah, seraya kita mohon rahmat pengampunan kepada Allah dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kasih, yang Maha Rahim, mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur sebagai anak-anak-Mu yang Kau hadirkan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena berkat dan rahmat-Mu kami semuanya tumbuh berkembang dalam kasih dalam keluarga kami. Kini kami mohon berkat-Mu di dalam peribadatan ini, agar sukacita Natal Tuhan Yesus menjadi sukacita kami semuanya. Dan kami juga mensyukuri rahmat dan kasih-Mu atas perjalanan kehidupan SMP Strada Budi Luhur yang ke-51 ini. Semoga dengan rahmat dan kasih-Mu kami semakin akan terus berjuang dalam karya pelayanan di dunia pendidikan ini. Kini mohon berkat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui kebenaran sabda-Mu kami semakin dimampukan untuk mengalami sukacita dalam setiap kehidupan kami dalam situasi apapun. Sebab ini semua kami aturkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita akan bersama-sama mendengarkan pewartaan Injil Yesus Kristus dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2021 ini gereja membawa permenungan di dalam kehidupan beriman untuk belajar dari Santo Yusuf. Sesuai dengan tema Natal tahun 2020 tentang Immanuel, Allah menyertai kita, karena berkaitan juga dengan peristiwa pandemi COVID-19. Ini menjadikan Allah sebagai kekuatan yang utama dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak perlu khawatir karena Allah senantiasa hadir, tinggal tetap dalam diri kita, tinggal tetap dalam setiap situasi dan kondisi. Artinya Allah akan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita masing-masing. Allah sungguh mencintai kita. Maka Allah menjadi manusia, karena yang diselamatkan adalah manusia, supaya Allah yang menjadi manusia itu bisa bertegur sapa dengan kita secara dekat, karena kita mengenal pribadi Allah dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Belajar dari tokoh Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah menjadi bapa keluarga kudus di Nazaret. Santo Yusuf berkehendak awalnya ingin tidak menikah dengan Bunda Maria, bukan karena Bunda Maria mengandung lebih dahulu, tetapi yang mendasar adalah bahwa Santo Yusuf sadar Bunda Maria itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka Santo Yusuf tidak layak menjadi bapak bagi Tuhan Yesus. Maka dia ingin mengundurkan diri untuk memisahkan dari Maria untuk tidak menjadi suaminya. Tetapi Tuhan berkehendak bahwa Yusuf harus mengambil Maria tetap sebagai istrinya, dan menjadi bapa bagi Yesus dalam keluarga kudus di Nazaret. Karena sudah diteguhkan, karena merasa tidak ada kelayakan dalam diri Santo Yusuf inilah, maka Santo Yusuf begitu diteguhkan oleh Allah melalui malaikat, Santo Yusuf mengambil, tetap memilih Maria sebagai istrinya. Dan akhirnya ketika Bunda Maria melahirkan anak laki-laki, Santo Yusuf pun memberikan nama sesuai dengan nama yang tertulis dalam pesan suci dari surga, yang adalah Yesus. Nah, setelah Yesus bangkit, barulah kemudian bergelar Yesus Kristus. Dalam peristiwa Natal kali ini, kita diajak untuk menyadari kehadiran kita dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai bapa keluarga, kita hendaknya juga meneladan dari Santo Yusuf menjadi bapa keluarga yang baik, yang melindungi, menjaga, dan mengusahakan bagaimana keberlangsungan keluarga itu dengan baik. Sebagai seorang ibu, kita juga diajak untuk menjadi meneladan dari Bunda Maria sebagai ibu keluarga yang baik, menjadi ibu bagi Tuhan Yesus dan menjadi istri yang baik bagi Santo Yusuf. Sebagai anak, kita diajak juga untuk seperti Yesus. Sebagaimana Yesus hadir sebagai manusia dan membawa sukacita dalam diri Santo Yusuf dan Bunda Maria, dan sukacita bagi banyak orang, maka demikian pun kita menjadi anak juga harus membawa sukacita. Keberadaan kita menjadi sukacita keluarga, karena kita seperti Tuhan Yesus hadir sebagai anak dalam keluarga. Kita juga merasakan kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Allah senantiasa menyertai kita. Inilah iman kita, bahwa dalam keadaan apapun Allah selalu bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk mengatasi peristiwa dunia ini, khususnya di bangsa dan negara Indonesia dalam COVID-19 ini. Tuhan pasti memberikan jalan, dan kita akan segera terbebas dari COVID-19 dan kembali untuk bersuka cita dalam keluarga, dalam masyarakat,
dalam belajar dan bekerja bersama-sama, dan terlebih dalam hidup menggereja. Ada pesan indah sesuai dengan perayaan Natal yang diakhiri dengan peristiwa Epifani atau penampakan Tuhan, di mana Tuhan menerima persembahan dari 3 raja dari timur yang melambangkan bahwa kehadiran Yesus bagi semua bangsa. Kita diajak untuk menandai rumah kita masing-masing dengan tulisan yang indah, 20 plus M plus B dan C dan plus 21. Itu punya maksud bahwa Allah diharapkan senantiasa memberkati rumah kita, agar rumah kita menjadi rumah yang terberkati. Memang dari CMB ini adalah dari nama-nama 3 raja dari timur, Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Tapi kemudian diyakini oleh gereja sebagai Christus Mansionem Benedict, yang artinya semoga Kristus memberkati rumah kita. Kita yakin di tahun 2021 ini Tuhan ada bersama dengan kita, selalu menyertai kita dalam setiap situasi dan kondisi. Maka kita harus bersuka cita dalam keadaan apapun, karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Semoga peristiwa Natal Tuhan Yesus menjadi Natal kita setiap harinya, karena kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita renungkan dalam hidup kita masing-masing bahwa Tuhan ada, selalu campur tangan dalam hidup kita, dan kita meneladan kehidupan suci dari Santo Yusuf, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus sendiri. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh merayakan Natal secara sederhana. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersuka cita karena Natal Tuhan Yesus menjadi Natal kelahiran kami semuanya. Tuhan, kami serahkan gerejamu yang tersebar di seluruh dunia ini, agar senantiasa mengalami sukacita dalam keadaan apapun, dan gerejamu tetap setia menjadi terang cahaya keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa dan negara di dunia, terlebih di Indonesia. Mohon berkat-Mu Tuhan, agar para pemimpin bangsa dan negara kami terus berjuang untuk menjadi pengayom, pelindung, dan dapat membawa masyarakat ke dalam kebersamaan hidup yang rukun, bersatu padu, damai dan sukacita, agar terciptalah Indonesia Raya. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk keberadaan anak-anak-Mu yang menderita karena terpisah dari keluarga, karena mereka hidup di dalam tempat-tempat tertentu yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Semoga mereka semuanya senantiasa Engkau berkati. Mereka selalu dapat mendapat kasih-Mu melalui orang-orang di sekitar mereka. Kuatkanlah mereka, agar mereka juga merasakan kehadiran-Mu, sehingga mereka boleh selalu bersuka cita dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi keberadaan anak-anak-Mu, agar dengan segala berkat-Mu anak-anak-Mu dimampukan untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk berjuang, bekerja dan belajar dengan sungguh, sehingga dengan demikian akan mensyukuri talenta yang telah Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu, dan dapat mengatasi segala permasalahan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kami juga mohon berkat-Mu secara khusus untuk keberadaan SMP Strada Budi Luhur. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. 51 tahun sudah berjalan, sudah berlalu, dan kini kami mohon berkat-Mu agar SMP Strada Budi Luhur tetap menjadi sarana sukacita-Mu, sarana kasih-Mu dalam melayani pendidikan.
Semoga sekolah ini melalui berkat-Mu, melalui kehadiran-Mu, terus akan dapat dipercaya oleh masyarakat, memberikan pelayanan pendidikan, mengarahkan anak-anak-Mu ke dalam kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Semoga karakter pribadi anak-anak-Mu semakin terbentuk dan mencintai lingkungan yang telah Kau anugerahkan kepada kami semuanya. Akhirnya ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu agar kami senantiasa kuat semangat bersukacita dalam keadaan apapun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kuasa kasih-Mu segala mara bahaya, malapetaka, kuasa kegelapan dan sakit penyakit kiranya dapat ditolak dalam nama Tuhan Yesus, dan kami semuanya mengalami kekuatan sehat selalu karena rahmat dan kasih-Mu. Semua doa dan harapan syukur kami ini Bapa, kami persembahkan kepadamu dengan perantaran putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami satukan dalam kesempurnaan doa yang diajarkan oleh putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yosef dan Bunda Maria, Bapa keluarga dan Ibu keluarga dalam keluarga kudus di Nazaret, doakanlah kami senantiasa agar kami sebagai Bapa dan Ibu dapat meneladan kebapaan dari Santo Yosef dan dapat meneladan keibuan dari Bunda Maria, dan anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus senantiasa ada dalam doa kudus dari Santo Yosef dan Bunda Maria, agar kehadiran anak-anak membawa sukacita, kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Doakanlah senantiasa SMP Strada Budi Luhur agar tetap menjadi keluarga yang berkarakter dan ekologis, sehingga semakin hari dipercaya oleh masyarakat untuk melayani pendidikan. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghadirkan sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, perjalanan kami, dan juga masa depan kami. Kami serahkan semuanya dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Kini kami mohon berkat-Mu senantiasa. Immanuel, Allah beserta kita, senantiasa kami yakini, kami hidupi. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah rumah kami, berkatilah sekolah kami, berkatilah alam ciptaan dimanapun kami berada. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ikan mujair makan jerami. Jerami hilang, ikan bersukaria. Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Melihat langit berwarna biru. Memandangnya di malam tahun baru. Happy New Year buat kamu. Semoga sukses di 2021. Selamat Hari Natal. Semoga Natal bisa membawa damai dan sukacita. Semoga Natal bisa membuat kita lebih bijaksana. Semoga Natal membawakan cinta dan kehangatan dalam keluarga kita. Semoga setelah Natal Indonesia cepat pulih dan kembali.
Natal merupakan saatnya untuk berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang, Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat. Saatnya kita berbahagia karena penyelamat kita sudah datang. mari kita menjadi pembawa kasih, Damai dan terang bagi dunia. Semoga Natal ini menciptakan kedamaian hati. Kehangatan, cinta dan kebahagiaan, serta memberi berkat. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk guru-guruku tercinta. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020-2021.